Nggak mungkin ada mafia kalau nggak ada user dari mafia ini. Pada saat pembelian khususnya sebetulnya alat bidik senjata, tetapi saya ditawari dengan harga tertentu, saya merasa kok terlalu mahal. Saya cek lagi, apa betul sekitar segitu? Dicek di internet, tidak sampai segitu. Ternyata harganya hanya sekitar $1.200. Pada saat di pabrik, saya terkejut harganya $750. Sebenarnya sih kalau KPK betul-betul serius, kan gampang aja. Misalnya nih saya main, sebenarnya bapaknya sih punya akun di Indonesia. Terus apakah kalau saya di Indonesia nggak ada hubungan ke luar negeri misalnya? Itu kan bisa dilihat. Sekarang kita apalagi dan negara ASEAN, kita terbuka nggak bisa money laundering. Bapak tahu kenaikan anggaran pertahanan kita berapa? 400%, tepatnya 389. Anggaran besar, tetapi kemudian readiness tidak mengikuti anggaran yang besar. Apa yang terjadi? Ya, saya bilang harus diaudit untuk tahu apa yang terjadi, kan saya nggak bisa menduga-duga. Tapi kalau untuk cari mafia, main uang, ikuti aja orang-orang yang bermain di dalam dunia pertahanan itu siapa. Saya sangat berharap akan segera diadakan audit terkait MRO. Tapi kembali kepada Nanggala, buat saya itu tetap apapun kita mesti tahu penyebab, karena ini bencana besar. Bongkar mafia alutsista, Jenderal TNI tolak suap 20 miliar rupiah. Ketika saya menyatakan itu tinggal dicari aja. Gampang kok nyari, asal mau. Kalau saya boleh saran, bagi koruptor yang parah, dimiskinkan saja. Tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 menyisakan kepahitan yang teramat mendalam bagi bangsa Indonesia. Insiden yang menyebabkan gugurnya 53 prajurit hiu bencana diharapkan tidak terjadi lagi di masa mendatang. Salah satu hal yang menjadi sorotan dari adanya insiden tersebut adalah mengenai pengadaan alat sistem pertahanan atau alutsista di tubuh TNI. Apalagi setelah salah seorang analis pertahanan, Goni Rahmat mengeluarkan statement mengenai keberadaan mafia alutsista yang menambah persoalan sistem pertahanan Indonesia. Namun hingga saat ini, Goni enggan menyebutkan siapa sosok mafia berinisial M yang pernah disebutkannya beberapa waktu lalu dalam sebuah diskusi daring. Menurutnya, mencari dan mengikuti jejak mafia bukan hal yang sulit asalkan ada kemauan dan keseriusan. Salah satunya dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Karena rame saya kemarin bilang soal Mr. M, itu langsung bilang gitu. Siapa sih itu? Nggak akan pernah saya sebut lah. Kira-kira? Tapi begini, kita punya, nggak akan saya sebut. M, huruf keduanya aja. Nggak akan saya sebut. Intinya pokoknya adalah ketika saya menyatakan itu tinggal dicari aja. Gampang kok nyarinya, asal mau. Asal betul-betul yang ini nggak semua terlibat ya. Gini loh, nggak mungkin ada mafia kalau nggak ada user dari mafia ini. Sebenarnya sih kalau KPK betul-betul serius, kan gampang aja. Dirinya juga berpendapat bahwa memang ada aturan jika KPK tidak boleh masuk ke dalam Kementerian Pertahanan, juga TNI terkait dengan kerahasiaan negara. Namun untuk mencari mafia, tinggal ikuti saja mereka-mereka yang bermain di dalam dunia pertahanan. Ya nggak, ke Kementerian Pertahanan dan TNI nggak boleh, memang ada aturannya. Kita karena ini terkait rahasia negara, this and that, memang nggak boleh lah dibuka sebegitu. Tapi kalau untuk cari mafia, main uang, ikuti aja orang-orang yang bermain di dalam dunia pertahanan itu siapa. Misalnya nih saya main nih, seberapa banyak sih saya punya akun di Indonesia? Terus apakah akun saya di Indonesia nggak ada hubungan ke luar negeri misalnya? Itu kan bisa dilihat. Sekarang kita apalagi dalam negara ASEAN, kita terbuka nggak bisa money laundering. Adanya permainan alutsista ini sebenarnya pernah diungkap mantan KSAD, almarhum Jenderal Purnawirawan Pramono Edy Wibowo. Dalam buku berjudul Pramono Edy Wibowo dan Cetak Biru Indonesia ke Depan, ipar SBY ini menceritakan soal sengkarut pengadaan alutsista TNI, di mana saat itu TNI Angkatan Darat akan membeli alat bidik atau teropong untuk senapan serbu SS-2 dari luar negeri karena PT Pindad belum memproduksinya. Pihak penjual waktu itu menawarkan harga 30 juta rupiah per unitnya. Memang pada saat pembelian khususnya sebetulnya alat bidik senjata,
Alat bidik senjata itu saya ditawari Tahun dengan... berapa itu? Saya masih pangkostrat waktu itu ya. Tetapi saya ditawari dengan harga tertentu. Saya merasa kok terlalu mahal. Karena merasa harga tersebut tak wajar, Pramono Edi kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menanyakan langsung ke pabriknya di Amerika Serikat. Nyatanya, harga dari pabrik hanya 9 juta rupiah. Bayangkan, selisih 21 juta tiap unitnya. Saya cek lagi, apa betul sekitar segitu? Dicek di internet, tidak sampai segitu. Ternyata harganya hanya sekitar $1.200. Dirinya sempat ingin membeli langsung teropong dari pabriknya, namun ditolak oleh pihak pabrik sebab mereka sudah ada kesepakatan dengan broker di Singapura. Si broker ini lantas membujuk Pramono Edi untuk membeli teropong itu seharga 24 juta per unit. Nah, pada saat di pabrik, si asisten logistik saya itu diberitahu begini, kalau kamu tanya ke sini, ada hak saya memberitahu harga sebenarnya. Tapi kalau kau tidak datang, saya tidak punya hak. Karena ada vendor saya di Singapura. Saya terkejut harganya $750. Bila Pramono Edi setuju, ia akan mendapat bagian 4 juta rupiah per unitnya. Saat itu, TNI Angkatan Darat membutuhkan 50.000 teropong untuk 100 batalion. Jika dihitung, komisi untuk Pramono Edi sebesar 20 miliar rupiah. Namun ia menolak dan membatalkan pembelian teropong dari broker. Baginya, pembelian alutsista di TNI harus dilakukan secara transparan. Betapa uang bisa acak-acakan kalau kita hanya menerima begitu saja. Akhirnya saya disikat. Saya bilang, loh kalau saya bisa tanya segitu ya silahkan, berikan harga termurah. Akhirnya dari Amerika buka, karena kamu udah tanya ke sini, ada hak saya memberitahu harga sebenarnya. Tapi kalau kamu tanya dari Indonesia, saya harus menghormati perwakilan saya di Singapura. Di sisi lain, analis militer KONI selalu menekankan pentingnya Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk mengaudit sistem MRO, Maintenance, Repair, and Overhaul pada Nanggala 402. Karena baginya, insiden Nanggala adalah bencana besar yang harus diketahui penyebabnya. Yang mau saya sampaikan, kita ini dengan keterbatasan anggaran tanda kutip, maka kemudian MRO kita, maintenance, repair, overhaul alutsista kita, termasuk Nanggala, itu memiliki masalah. Dan itu kenapa saya sangat berharap akan segera diadakan audit terkait MRO. Tapi kembali kepada Nanggala, buat saya itu tetap apapun kita mesti tahu penyebabnya, karena ini bencana besar. KONI juga menyinggung anehnya jumlah alutsista di Republik Indonesia. Menurutnya, angkanya masih terlalu sedikit dari kenaikan angka anggaran pertahanan di Indonesia, yang mana jika mengacu pada jumlah anggaran, sebenarnya sudah naik hampir 400% sejak 2009 sampai 2020. Untuk itu, audit dari BPK amat diperlukan. Contoh ya Pak Peter, 2009 sampai 2020, Bapak tahu kenaikan anggaran pertahanan kita berapa? 400%, tepatnya 389%. Harusnya, menurut saya, ketika anggaran pertahanan naik, readiness atau kesiapan alutsista itu juga meningkat. Naik tapi sangat sedikit. Apa yang terjadi sehingga anggaran besar tetapi kemudian readiness tidak mengikuti anggaran yang besar? Apa yang terjadi? Itu yang saya bilang harus diaudit untuk tahu apa yang terjadi, kan saya nggak bisa menduga-duga. Menurut hasil analisanya, ada sebuah segitiga permasalahan yang walaupun anggaran pertahanan naik, Indonesia akan tetap jalan di tempat. Di antaranya yang pertama, industri pertahanan yang semu. Indonesia itu jadinya menurut saya lucu. Ada segitiga menurut saya yang membuat sampai kapanpun meskipun anggaran pertahanan itu naik, Indonesia itu akan begini-begini aja. Satu, apa? Pseudo inhan. Apa sih pseudo inhan? Industri pertahanan yang semu. Ngaku misalnya bisa bikin tank misalnya, tapi sebenarnya mostly itu bukan bikin tapi merakit. Ngaku bisa bikin heli, tapi sebenarnya juga sama, potongan 3 datang disambung gitu. Yang kedua, yakni mafia senjata. Apapun namanya, ia menyebutnya sebagai mafia senjata. Kedua adalah bagaimana kemudian mafia senjata, saya sebutnya. Mau disebut broker atau agen, saya sebutnya mafia senjata aja deh. Dan yang terakhir, ialah yang paling berbahaya, yaitu pencuri data spesifikasi. Akibat dari data yang dicuri, anggaran pertahanan dapat digeser dan dimainkan. Yang ketiga adalah pencuri data spesifikasi. Ini lebih gawat. Karena akhirnya anggaran itu bisa geser. Tadinya misalnya buat siapa, bisa digeser karena datanya dicuri nih. Oh, kita bisa mainkan.
Kita tahu bahwa analis pertahanan Koni Rahakundini memang kerap tampil dengan statement-statementnya yang cukup keras. Namun ini semua dikatakannya karena dirinya pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Industri Pertahanan Swasta. Jadi dirinya tahu betul bagaimana sistem di pertahanan bekerja. Saya pernah duduk di Ketua Dewan Pengawas Industri Pertahanan Swasta. Jadi saya tahu betul cara operasi orang-orang ini seperti apa. Bahkan karena sikapnya tersebut, Koni kerap dituduh memiliki kepentingan bagi dirinya sendiri. Namun, dirinya membantah akan tuduhan tersebut. Ini tuh gosip yang menurut saya justru karena saya berbicara kebenaran, gosip ini dibikin. Silahkan dengan segala hormat, tunjukkan perusahaan namanya apa, lalu saya melakukan bisnis apa yang saya beli, apa yang saya transaksikan, dengan siapa. Kan gampang aja. Selain itu, wanita dengan karakter suaranya yang tegas ini juga terlihat kerap emosi ketika berbicara mengenai KRI Nanggala 402. Bukan tanpa sebab, komandan kapal selam tersebut adalah murid dari Koni sendiri. Kabar sedihnya kenapa saya agak emosi kalau berbicara tentang Nanggala 402. Komandan kapal selam itu murid saya di Sesko Angkatan 2013. Itu kenapa kalau ada yang bilang, Bu Koni kok kalau bicara Nanggala agak emosi gitu. Karena beliau murid saya. Berbicara mengenai komandan kapal, Komandan KRI Nanggala 402, Letkol Heri Oktavian yang gugur semasa hidupnya pernah resah dengan sistem pengadaan alutsista di tubuh TNI. Keresahan ini ia sampaikan ke wartawati Kompas, Etna Patisina, lewat tulisannya yang berjudul Pesan dari Komandan KRI Nanggala 402. Dia tahu lah kapal selam Jerman tuh yang bagus yang mana ya kan, yang bekasnya tuh sebekas apa. Nah waktu itu kita dapat informasi bahwa bekasnya tuh bekas banget gitu loh, bahkan bekas yang sebelum tahun 80 gitu kan. Nah itu dia concern gitu. Nanggala aja kan tahun 80 kan, ini masa sebelumnya sih gitu kan. Jadi kenapa sih kita nggak beli alutsista yang bagus gitu loh, yang ya emang masih kita ngerti duit pemerintah terbatas dan kebutuhannya banyak. Tapi maksudnya itu kalau belinya bekasnya bekas banget gitu ya, itu kita mempertanyakan memang kan, termasuk saya juga sebagai wartawan dan si Mas Heri sebagai user gitu kan. Terkait dengan hal tersebut, Koni lagi-lagi mengungkapkan bahwa industri pertahanan Indonesia membutuhkan roadmap atau peta jalan yang jelas. Menurut saya, momentum ketika Presiden Jokowi 2013 menyatakan ini menjadi negara poros maritim dunia, itulah momentum sebenarnya kita itu bisa mendorong modernisasi. Karena jelas visinya adalah menjadi negara poros maritim dunia. Saya ketemu Presiden ke istana karena saya tanya, Pak Presiden, kenapa ini nggak bisa jadi negara poros maritim dunia ini? Pak Presiden bilang apa? Ibu Dr. Koni, saya Presiden, saya menentukannya visi. Yang menjalankannya mestinya menterinya. Nah, berarti sekarang apa yang salah? Kementeriannya tidak membuat sebuah roadmap atau apa? Tadi pernyataan Pak Prabowo misalnya, akan bikin master plan. 2 minggu, 3 minggu, master plan apa? Gak ada dalam pertahanan itu master plan, ada itu roadmap. Karena dia mesti bikin jangka pendeknya apa, sedangnya apa, panjangnya apa. Karena alutsista itu nggak bisa dipesan seperti kue ke mall. Tragedi kapal selam KRI Nanggala 402 meninggalkan duka mendalam bagi bangsa Indonesia. Terlepas dari apapun sebabnya, bagaimanapun, apa yang dialami oleh KRI Nanggala 402 sudah seharusnya menjadi isu strategis bagi Indonesia yang sepatutnya ditanggapi secara strategis pula. Tapi saya melihat bahwa orang tuh dalam hidup ada hal yang ditakuti. Pertama, takut miskin dengan takut menghadapi kematian. Tidak mudah. Kalau saya boleh saran bagi koruptor yang parah, dimiskinkan saja. Karena orang itu pasti takut. Dia hidup tetapi tidak cukup.